Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Nayang Roma. Ya, baik, sebelum kita memulai agenda diskusi dari hasil observasi yang kalian semua lakukan di SMK maupun di SMK ya, terkait bagaimana implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar, mari kita buka untuk agenda kita hari ini dengan membaca basmalah dan berdoa bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan mulai. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kepada kelompok berikutnya, yaitu kelompok 3, yaitu kelompok yang melaksanakan observasi bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka itu di SMK Nurul Islam ya, begitu ya. Oke. Baik, dipersilakan untuk memaparkan bagaimana hasil observasinya, baik itu adalah berkaitan dengan pelaksanaan kurikulumnya, kemudian berkaitan dengan bagaimana yang menjadi kekuatan dari SMK Nurul Islam tersebut ya, dan juga tentunya adalah apakah ada kelemahan, dan kelemahan itu adalah akan dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan kurikulum ke depannya ya bagi sekolah tersebut. Silakan kelompok ketiga. Ya, saya persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalamutra Fiki, perwakilan dari kelompok 3. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ati Sumiati SPDMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah kajian kurikulum. Kami ingin mempresentasikan hasil observasi kami dari SMK Nurul Islam. Kami kelompok 3 terdiri dari saya sendiri pada nama Trafiki, lalu ada Esti Ragil Pramuji, ada Farhan Muhammad Sami, Rama Faiza, dan Raka Estu Pradipa. Profil SMK Swasta Nurul Islam memiliki visi yang sekolah menengah kejurusan bertaraf nasional untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter mulia, berkarakter bangsa, dan berkompeten. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berkarakter. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mengisi kebutuhan dunia kerja melalui kegiatan praktek kerja industri secara berkala. Yang terakhir, memiliki sikap interaktif positif antara siswa, guru, dan sekolah dan orang tua. SMK Swasta Nurul Islam ini berada di Jalan Mawar Merah nomor 1 Perumas Klender, Jakarta Timur. Next. Kerangka kurikulum merdeka di SMK Nurul Islam. Yang pertama ada capaian pembelajaran, mengutamakan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam menentukan program yang diselenggarakan oleh SMK. Yang kedua ada struktur kurikulum, membagi struktur kurikulum menjadi 2 kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga ada profil pelajar Pancasila, konsep yang menggambarkan ciri-ciri ideal pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi, yaitu dimensi kognitif, dimensi sosio-emosional, dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi estetik, dan dimensi kewirausahaan. Selanjutnya ada pembelajaran dan asesmen.
mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik, membangun kapasitas peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berkompeten global dan berperilaku Pancasila, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, relevan dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan yang lain. Selanjutnya ada struktur kurikulum merdeka. Di sini ada pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran intrakurikuler, menggunakan berbagai metode, media, dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif dan sumatif untuk memonitor dan mengevaluasi proses dan hasil pelajar peserta didik. Pembelajaran intrakurikuler untuk SMKS Nurul Islam memiliki alokasi waktu minimal 60% dari total beban belajar dan terdiri dari muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan kejuruan. Muatan kejuruan mencakup spektrum keahlian, bidang, program, dan konsentrasi keahlian yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, meliputi tema-tema yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, dan kehidupan bermasyarakat yang diselenggarakan di luar kelas ataupun di sekolah. Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek di mana peserta didik berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu masalah atau tantangan yang nyata dan relevan dengan lingkungan mereka. Menggunakan asesmen otentik untuk menilai kemampuan peserta didik dan menerapkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil Pancasila untuk SMK ini memiliki alokasi waktu maksimal 40% dari total beban belajar. Selanjutnya ada silabus dan pedoman mata pelajaran akuntansi. Salah satu perubahan yang terjadi dalam kurikulum Merdeka SMK adalah berubahnya silabus dan pedoman mata pelajaran menjadi sebuah modul ajar. Modul ajar adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan mandiri untuk membantu peserta didik mencapai capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, untuk membantu siswa membiasakan diri dengan penggunaan perangkat lunak akuntansi, belajar bagaimana menyiapkan laporan keuangan dan memahami dampak keputusan akuntansi terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas lulusan dalam bidang akuntansi dan keuangan lembaga dengan kurikulum yang relevan dan terkini. Para lulusan diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, meningkatkan motivasi intrinsik, menghasilkan pembelajaran yang lebih berarti serta relevan sehingga mampu menghadapi tantangan pada dunia kerja dan industri. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Nurul Islam dalam kurikulum Merdeka mencakup beberapa elemen penting. Yang pertama, akuntansi keuangan. Ini mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan akuntansi keuangan, termasuk menyiapkan dan menganalisis laporan keuangan. Selanjutnya ada ekonomi bisnis dan administrasi umum. Selanjutnya ada akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Selanjutnya ada akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Selanjutnya ada komputer akuntansi dan perpajakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu selanjutnya untuk metode pembelajarannya, di sini dalam kurikulum Merdeka di SMKS Nurul Islam menekankan pada pengembangan minat dan potensi peserta didik. Metode ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar seperti dalam metode active learning yang melibatkan proses berpikir, mendiskusikan, menginvestigasi, dan menciptakan. Selain itu, metode Think, Pair, Share atau TPS juga digunakan untuk meningkatkan interaksi antar siswa. Kurikulum ini juga mendorong pembelajaran berbasis proyek dan penguatan profil Pancasila dengan orientasi aktivitas pembelajaran yang berpusat pada siswa, bukan guru. Dengan demikian, siswa dapat berkreasi secara lebih leluasa dan mengembangkan pikiran mereka dengan lebih terbuka. Selanjutnya, untuk sumber dan media pembelajaran itu sangat penting dalam proses belajar mengajar di SMK
swasta Nurul Islam, di mana untuk sumbernya sendiri dia mencakup ada guru, pesan, alat, bahan ajar, teknik, dan lingkungan. Untuk medianya sendiri dia ada mencakup media cetak, media grafis, media 3 dimensi, media audio, media video, media komputer, dan multimedia, dan media berbasis jaringan. Ya, seperti internet dan e-learning. Lalu selanjutnya ada penilaian pembelajaran, di mana di sini penilaian pembelajaran di SMKS Nurul Islam melibatkan 2 jenis asesmen. Pertama itu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran ini dilakukan pada awal pembelajaran dan saat pembelajaran berlangsung. Lalu ada asesmen sumatif, itu adalah penilaian berupa data kualitatif yang dilakukan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif itu digunakan untuk pelaporan hasil belajar atau rapor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis SKL, KI, KD. Analisis SKL, KI, KD adalah proses untuk mengidentifikasi keterkaitan antara standar kompetensi lulus atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD mata pelajaran, serta menentukan indikator pencapaian, materi, dan penilaian yang sesuai. Analisis SKL, KI, KD penting untuk dilakukan oleh guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Pada SMK swasta Nurul Islam yang menggunakan kurikulum Merdeka, analisis SKL KI KD dilakukan dengan mengacu pada capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase perkembangan. Lalu ada beban belajar dan peminatan. Untuk beban belajar sendiri, SMK swasta Nurul Islam memiliki jumlah jam pelajaran yang harus diikuti oleh siswanya sesuai dengan spektrum keahlian, bidang, program, dan konsentrasi keahlian yang dipilih. Beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran atau JP tahunan dan atau per 3 atau 4 tahun yang dikenal dengan sistem blok. Sistem blok memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Lalu ada peminatan. Pilihan siswa terhadap spektrum keahlian, bidang, program, dan konsentrasi keahlian yang diselenggarakan oleh SMK swasta Nurul Islam sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Peminatan siswa SMK ditentukan berdasarkan minat, bakat, potensi, dan kemampuan siswa, serta ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya manusia dan mitra dunia kerja di satuan pendidikan. Peminatan siswa SMK dapat dilakukan sejak kelas 10 atau kelas 11 sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat dalam kurikulum Merdeka di SMK Nurul Islam. Kurikulum Merdeka dapat meningkatkan kualitas lulusan SMK yang siap bekerja dan bersaing di era Industri 4.0. Kurikulum Merdeka juga dapat mengembangkan minat, bakat, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari berbagai sumber, termasuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu ada W atau Weakness. Kurikulum Merdeka membutuhkan kesiapan dan dukungan dari berbagai pihak, seperti guru, orang tua, komunitas dan dunia usaha atau industri. Kurikulum Merdeka juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, serta sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Selanjutnya ada opportunity. Kurikulum Merdeka dapat memberikan peluang bagi SMK untuk menjadi pusat keunggulan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten, berdaya saing, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Dan juga dapat memberikan peluang bagi SMK untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga peneliti, dan dunia usaha atau industri. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Kurikulum Merdeka dapat menghadapi ancaman dari berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka,
adanya perbedaan persepsi dan kepentingan antara berbagai pihak, adanya resistensi dan penolakan dari sebagian pihak, serta adanya tantangan dan hambatan dalam mengimplementasi kurikulum merdeka. Lalu kesimpulan, hasil observasi kelompok kami terhadap kurikulum di SMK Nurul Islam mendapat kesimpulan bahwa sekolah ini sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran mereka, di mana siswanya diberikan kebebasan berdiskusi tentang materi yang akan dibahas dengan menggunakan sumber media online maupun media tertulis yang ada dan juga pengawasan dari guru. Mungkin sekian dari kelompok kami, Kak. Lebih kurangnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu Ati. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompoknya tadi Padlan ya, dan juga teman-teman ya telah memaparkan bagaimana hasil observasi yang dilakukan dengan SMK swasta yang bernama Nurul Islam.